Olehkah kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini? Olehkah kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku? Oleh karena kemurahan kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Olehkah kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku? Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Naikkan puji dari Allah. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada, kami menikmati berkat-Mu. Olehkah kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini? Olehkah kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku? Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Olehkah kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku? Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, mari saudara renungkan kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya dari saat kita masih berdosa. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah, karena begitu besar kasih-Nya, sehingga Dia telah memberikan anak-Nya Tuhan bagi kita, menebus dunia, sehingga kita dilayak menjadi anak-anak, menerima janji-janji. Semua karena kemurahan, bukan kuat kita, hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Olehkah kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini? Kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi
bagiku oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini olehkan kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Semuanya ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat kataku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, mari semuanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Oh hebat bagiku, wajah bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Oh hebat bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Kau melihat setiap hati kami, lihat tangan kami yang terangkat. Kami mau mengangkat wajah kami memandang kemuliaan Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hebat, berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, biarlah Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami lakukan. Sembah, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, mari semuanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menaikkan pujian kami dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan. Kami bersyukur, kami memuji Allah yang hidup, kami memuji Allah yang luar biasa, kami memuji Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang melihara hidup kami.
Sebab Kaulah Tuhan, Kau Raja, Kau yang berkuasa, Kau kekuatan kami. Tiada yang seperti-Mu, Kau yang layak disembah, layak diagungkan selamanya. Sungguh kami mengucap kebaikan dan merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau lebih mengenal-Mu, kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dekat, lebih dalam nikmati kasih-Mu, nikmati hati, dan biarlah hanya Engkau kekaguman kami. Jangan biarkan dunia itu membawa kami jauh dari Kau. Biarlah kasih hati-Mu membawa kami kepada-Mu. Kami ada menjadi penyembah itu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih Tuhan menjadi penyembah-Mu. Mari kita puji teriak, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum akan Kau Tuhan. Bila melihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang
Tiada kasih yang lebih ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari saya dan Tuhan bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita kedengaran firman Tuhan. Biarlah kita dibentuk dan kita semakin mengenal akan Dia, sehingga kita semakin serupa dengan gambaran anak-anak, menjadi seperti Kristus dalam hidup kita. Ini kami ya Tuhan, siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kebenaran firman. Bila ku buka mata dan lihat wajah dekatmu, bila ku lihat hidup dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih ku ada untuk mencari penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih ku ada untuk mencari penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih dari kasih-Mu Tuhan. Kami ada untuk mencari penyembah-Mu. Nyatakan di dalam hati. Dan ku ingin mengenalmu lebih dekat, lebih dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan. Tiada kasih yang lebih ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Mari yang dengan kerinduan saudara. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam. Oleh setiap hati kami yang haus berharap akan Kamu, puaskan kami dalam kasih dan kuasa firman-Mu. Dan ku ingin lebih dalam dari
Angkat tanganmu dua-dua di hadapan. Dari dasar hati yang paling dalam angkat puji. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku ketahui. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahan. Ku ingin menyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengenal Kamu lebih baik daripada Tuhan. Makasih-Mu. Bahkan kasih berkorban bagi kami untuk melakukan Tuhan. Sungguh besar mencari penyembahan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku ketahui. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami begitu rupa Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kembali kami hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui penyembahan kami. Bahkan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini Tuhan. Untuk itu kami mau mengundang Roh Kudus bertata di atas hati dan pikiran kami, bertata di dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami, menguasai pikiran kami, menguasai fokus kami pagi hari ini, agar setiap firman yang kami hamba-Mu sampaikan pagi hari ini dapat bertumbuh, dapat berakar kuat di hati kami, bertumbuh seiring kami hidup hari lepas hari, bahkan berbuah. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, agar nama Tuhan diagungkan, dimuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di balik kekudusan-Mu Bapa. Biar hanya nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan pagi hari ini. Biar hanya Roh Allah yang bertahta di ruangan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Senang sekali pagi hari ini saya kembali mendapat kepercayaan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan buat kita semua di tempat ini. Haleluya. Siapa di tempat ini yang mau keturunannya atau anak-anaknya menjadi yang terbaik? Boleh angkat tangannya? Katakan saya. Haleluya. Setiap orang tua pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Setiap orang tua pasti mau anaknya hidupnya baik, masa depannya sukses, masa depannya memiliki jaminan yang terbaik. Ya, bahkan tidak sedikit orang tua yang rela bekerja keras, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang untuk diberikan sebagai warisan buat anak-anaknya. Setuju? Ya, mereka mau menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya supaya anak-anaknya hidupnya nggak susah, supaya anak-anaknya nggak terlantar. Ya, makanya hari ini kita akan sama-sama belajar
tentang sebuah warisan. Sebuah warisan yang harusnya orang tua siapkan buat anak-anak mereka. Tenang, buat yang masih belum punya pasangan, suatu saat kita pasti akan juga memiliki pasangan dan memiliki keturunan. Jadi firman hari ini juga bisa berguna buat kita ke depannya. Ya, ada beberapa macam warisan yang bisa disiapkan sama orang tua untuk anaknya. Ada yang mungkin berupa harta, rumah, tanah, deposito dan segala macam. Itu mungkin disiapkan supaya anaknya hidupnya nggak susah. Tapi kadang banyak cerita juga ketika anaknya diberikan warisan berupa harta, tanah, rumah, segala macamnya, tidak sedikit yang itu membuat menjadi konflik. Tidak sedikit yang membuat malah saudara dengan saudara bertengkar. Atau kalaupun dia anak tunggal, kalau harta yang ditinggalkan itu tidak dikelola dengan baik, maka harta itu akan habis begitu saja. Maka ada sebuah warisan yang lain yang harus ditinggalkan oleh orang tua bagi anak-anak mereka, seperti ilmu pengetahuan, pendidikan budi pekerti, teladan hidup, dan iman. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang warisan iman dari orang tua untuk anak-anaknya. Ya, karena iman itu mungkin tidak terlihat sama kita. Ada yang pernah melihat iman? Bukan yang namanya iman ya, iman kita sebagai orang percaya. Ya, iman itu tidak terlihat, tetapi iman itu sangat berguna bagi kita sebagai orang tua dan bagi anak-anak kita nantinya. Karena melalui iman itulah kita disadarkan, kita dicerikan bahwa ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita, ada anugerah yang besar, ada kebaikan Tuhan di dalam situ. Ya, jadi adalah tugas yang penting sebagai orang tua mendidik, mempersiapkan kehidupan anak-anaknya. Anak-anak yang sudah Tuhan percayakan sama kita harus kita didik, harus kita berikan warisan iman supaya di dalam kehidupannya mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ya, contohnya adalah di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Di situ menceritakan bagaimana generasi Israel di zaman Hakim-Hakim menjadi generasi yang tidak mengenal Allah. Menjadi generasi yang hidupnya kacau balau, hidupnya penuh dengan dosa, menentang Allah. Karena tidak dipersiapkan oleh generasi sebelumnya. Contoh yang lain ada di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36. Ada seorang imam bernama Imam Eli. Dia gagal mempersiapkan anaknya sebagai penerusnya, sebagai imam, yaitu Hofni dan Finehas. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang 11 sampai 36, saudara boleh baca di rumah. Tapi saya akan merangkumkan buat kita semua pagi hari ini. Jadi di sana anak-anak dari Imam Eli ini, Hofni dan Finehas ini, hidup jahat di mata Tuhan. Setiap orang bangsa Israel yang datang memberikan persembahan, mereka akan mengambil bagian yang terbaik dulu sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu jahat di mata Tuhan. Ya, singkat cerita akhirnya Tuhan menghukum Hofni dan Finehas. Mereka mati sama-sama. Dan akhirnya Tuhan mengangkat Samuel sebagai nabi Allah, sebagai imam Tuhan selanjutnya. Karena Imam Eli gagal mempersiapkan anaknya untuk menjadi imam. Ya, tapi di sisi lain Alkitab juga menceritakan ada bapak-bapak atau ada keluarga-keluarga yang berhasil mewariskan iman mereka kepada keturunannya, kepada generasi penerusnya. Contoh yang paling kita kenal mungkin Abraham sebagai bapak orang percaya. Abraham berhasil mewariskan imannya kepada anaknya Ishak, lalu Ishak mewariskan lagi kepada Yakub, sehingga muncullah bangsa Israel, bangsa yang mengenal Allah, bangsa yang beriman kepada Allah. Makanya bangsa Israel selalu bilangnya Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu membuktikan bahwa Abraham berhasil mewariskan iman kepercayaannya kepada generasi-generasi penerusnya. Ada satu contoh lagi di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, menyatakan bahwa iman Timotius hidup
karena warisan dari ibunya Eunike, dan ibunya si Timotius Eunike juga mewariskan iman tersebut dari Lois neneknya. Artinya kita sebagai orang tua atau yang nantinya menjadi orang tua tentu menginginkan anak-anak kita berhasil, tentu menginginkan anak-anak kita sukses. Untuk itu diperlukan warisan iman ini, diperlukan sebuah warisan yang kekal, yang tidak akan dikalahkan oleh waktu. Kalau kita memiliki warisan iman yang benar, percaya berkat Tuhan pasti senantiasa menaungi kehidupan kita hari lepas hari. Kita mungkin tidak ditinggalkan harta, tidak ditinggalkan warisan sebuah tanah, rumah, deposito, tapi ketika kita memiliki warisan iman, percaya Tuhan pasti tetap memberkati generasi-generasi kita seterusnya. Nah, untuk itu kita mau belajar hari ini. Apa sih yang diperlukan oleh orang tua agar kita dapat memberikan warisan iman, atau kita dapat membuat generasi-generasi kita seterusnya tetap beriman dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Saya mencatat ada 3 kebenaran di sini yang akan saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, mengajarkan firman Tuhan. Apa? Yang pertama, mengajarkan firman Tuhan. Ya, dengan mengajarkan firman Tuhan sejak masih kecil, sejak anak-anak, itu kita bisa mewariskan iman kita, apa yang kita percayai, apa yang sebelumnya kita terima mungkin dari orang tua kita kepada anak-anak kita. Sejak masih kecil, anak-anak harus diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itu akan menuntun mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun mereka memiliki iman yang bertumbuh, memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Akan menjadi tuntunan bagi mereka ke depannya. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ulangan ke-6, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ke-9. Sudah dapat semua? Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ulangan 6 ayat yang 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sangat penting mengajarkan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan itulah yang menuntun, menerangi, dan menjaga kehidupan anak-anaknya. Jadi kalau kita melihat ayat yang baru saja kita baca, ayat ini menjadi sebuah tradisi bagi orang Yahudi. Orang-orang Yahudi akan mengikatkan firman Tuhan di tangannya dan di dahinya. Bahkan di ayat 9 dikatakan, di tiang-tiang pintu rumah mereka menaruh ayat-ayat firman Tuhan. Isinya apa? Biasanya isinya yang ada di ayat 4. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi ayat itu terus ada di dalam kehidupannya bangsa Israel hari lepas hari. Ketika mereka mau makan, mereka mungkin mengucapkan itu di meja makan sama anak-anaknya. Ketika mereka mau tidur, mereka mengucapkan firman itu. Ketika mereka baru bangun, mereka mengucapkan firman itu. Mereka menjaga tradisi ini supaya anak-anak mereka tidak lupakan kebaikan Tuhan. Jadi melalui ayat ini
Musa mau mengingatkan sama bangsa Israel bahwa hei bangsa Israel, ini loh Allah yang membawa kalian keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel senang banget, orang tua bangsa Israel, orang-orang Israel itu senang banget, yang tua-tua menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Itu benar-benar mereka ceritakan sama anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka nanti juga bisa menceritakan kepada generasi-generasi penerusnya. Berulang-ulang saat mereka makan, tadi saya bilang, saat mereka hendak dalam perjalanan, saat mereka bangun dari tidur mereka, saat mereka bekerja, mungkin orang tuanya ngobrol sama orang tua Israel yang lain tentang ayat ini, tentang bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan, dahsyatnya Tuhan membawa mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan hal ini juga? Apakah kita ketika ada kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga kita, mungkin saat pergi jalan-jalan, saat ngobrol di malam hari, saat makan bersama, adakah bagian firman Tuhan menjadi bagian dalam percakapan kita sehari-hari dengan anak-anak kita, dengan kakak kita, dengan adik kita? Sudahkah kita menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan karya keselamatan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib kepada saudara-saudara kita, kepada anak kita? Ini hal yang penting. Mungkin terlihat sepele, mungkin terlihat hal yang biasa aja, tapi ketika kita senantiasa menceritakan berulang-ulang tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang bagaimana Tuhan yang adalah Allah mau menyelamatkan kita, mau turun menjadi manusia, bahkan berkorban bagi kita semua, bagi dosa-dosa kita, itu harus kita tanamkan sejak dini pada anak-anak kita. Jadi coba dulu angkat tangan kanannya dulu, tepuk sebelahnya, bilang, mulai hari ini sering-sering bicarakan firman Tuhan ya sama saudaranya ya. Haleluya. Ada suatu teori dari Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Nama teorinya adalah teori 10.000 jam. Teori 10.000 jam. Isinya begini: seseorang akan menjadi ahli dalam suatu bidang tertentu yang diinginkannya setelah ia melakukan dan mempelajarinya dalam waktu 10.000 jam. Jadi teori ini berkembang karena dia melihat bahwa The Beatles, band yang terkenal itu, mendedikasikan waktunya, mendedikasikan hidup pemain bandnya dari tahun 60 sampai akhirnya mereka selesai berkarya. Itu bahkan sampai sekarang personel-personel dari Beatles masih mendedikasikan waktunya untuk bermain musik. Jadi si Malcolm Gladwell lihat, wah, ini dia mendedikasikan waktunya untuk bermain musik. Makanya mereka jadi jago, mereka bisa menghasilkan karya-karya yang begitu hebat. Contohnya dia juga melihat Bill Gates. Bill Gates mendedikasikan waktunya untuk perkembangan teknologi. Makanya dia bisa menghasilkan Microsoft dan segala macam kemajuan-kemajuan teknologi yang bisa kita gunakan dan rasakan sekarang. Jadi dia berkesimpulan bahwa kalau seseorang mau menjadi ahli, mau menjadi pro di dalam bidangnya, maka dia harus mendedikasikan waktunya melakukan hal bidang tersebut dan mempelajarinya dengan baik dalam waktu minimal 10.000 jam. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan di dalam pertumbuhan iman kita. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita sering mengulang-ulang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Tapi jangan salah mengerti ya, nanti mentang-mentang teorinya 10.000 jam, kita belajar firman Tuhannya udah 10.000 jam terus selesai, berhenti. Enggak, artinya kita harus terus mendedikasikan waktu kita
terus menyiapkan waktu kita yang kita punya untuk terus belajar firman Tuhan, untuk terus mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita bisa bertumbuh. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 juga dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi semakin sering kita mendengar firman Tuhan, semakin sering kita membaca firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin ditambahkan lebih lagi. Amin. Ya. Jadi jangan sampai waktu kita 1 hari 24 jam ini habis begitu saja dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita mungkin sukses di dunia ini, tapi kita melupakan waktu untuk Tuhan. Jadi kalau dari teori 10.000 jam itu seseorang harus minimal 2 jam berlatih agar mereka menjadi profesional, maka kita juga setidaknya menyiapkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa kira-kira sehari 2 jam. Siap? Amin. Boleh di malam hari, boleh di pagi hari. Pokoknya siapkan waktu untuk Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Coba angkat tangan kanannya lagi, tepuk sebelahnya. Mulai besok siapin 2 jam untuk baca firman Tuhan. Haleluya. Jadi biasakanlah untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan satu sama lain di dalam keluarga, agar setiap anggota keluarga kita senantiasa teringat akan anugerah Allah, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka, dan boleh sama-sama bertumbuh dalam iman dari generasi ke generasi. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama tadi apa? Mengajarkan firman Tuhan. Haleluya. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua adalah menjadi teladan. Poin yang kedua apa? Sama-sama katakan, menjadi teladan. Amin. Menjadi teladan dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Mungkin kita bisa mengajarkan seluruh isi Alkitab kepada anak-anak kita. Mungkin kita bisa mengajarkan seluruh isi Alkitab kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak menghidupi firman yang kita ajarkan itu, maka semuanya itu akan sia-sia. Kita harus menjadi teladan akan apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan kepada orang, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu, supaya anak-anak kita melihat secara langsung bahwa orang tuanya nggak cuma ngomong doang, orang tuanya nggak cuma mengajarkan secara lisan, secara teori doang, tetapi mereka bisa melihat orang tuanya benar-benar menghidupi apa yang orang tuanya katakan, apa yang orang tuanya ajarkan. Jadi orang tua di sini jangan cuma teriak, "Hei nak berdoa, hei nak baca firman," tetapi ketika waktu anak yang lihat orang tuanya lagi main HP, lagi nonton drakor, Netflix and chill, ya. Jangan sampai anak-anak itu adalah mereka melihat apa yang orang tuanya lakukan. Jadi ketika kita mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan sama anak-anak kita, kita harus lebih dulu menghidupi nilai-nilai firman Tuhan itu. Jadi anak-anak kita harus melihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri kita, sehingga mereka bisa melihat, oh iya, orang tua saya nggak cuma ngomong nih, ternyata mereka juga menghidupi dan melakukan apa yang mereka ajarkan sama kita. Karena akan ada masanya anak-anak ini nggak mau, susah lagi mendengar orang tuanya. Betul orang tua? Anak-anaknya ketika dinasihatin udah mulai ada ngelawan-ngelawan sedikit, amin. Ya, ada masanya anak-anak tidak lagi mendengar perkataan orang tuanya. Nah, kalau biasanya orang tua kalau anak-anak udah mulai susah mendengarkan, mereka berpikirnya cuman adalah saya doain aja anak saya, semoga Tuhan yang menjamah hati mereka supaya mereka berubah. Tapi kalau kita lihat di Ulangan 6 tadi, di ayat yang kelima, ketika Musa menuliskan firman ini, Musa nggak langsung bilang bahwa engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Tetapi di ayat yang kelima, Musa lebih dulu bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum mengajarkan berulang-ulang sama generasi penerusnya, Musa mau orang tua Israel pada saat itu mereka lebih dulu menghidupi firman ini dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi contoh, menjadi teladan buat anak-anak mereka bahwa mereka juga melakukan apa yang mereka ajarkan sama anak-anaknya. Jadi di tahun-tahun kehidupan mereka menjalani kehidupan yang penuh iman, penuh percaya kepada Allah. Makanya orang Israel kalau kita lihat bagaimana mereka menjaga imannya benar-benar di hadapan Tuhan, bahkan sampai generasinya yang sekarang. Karena mereka ditanamkan bahwa sebelum mereka mengajarkan, sebelum mereka bisa menyampaikan firman ini kepada anak-anak mereka, generasi penerus mereka, mereka harus lebih dulu melakukannya. Mereka harus lebih dulu menghidupi firman ini di dalam kehidupannya hari lepas hari. Jadi kita juga begitu, harus menerapkan apa yang kita percaya, apa yang menjadi iman percaya kita di dalam firman Tuhan, harus kita hidupi dulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya anak-anak kita bisa melihat bahwa apa yang kita ajarkan sama mereka adalah firman yang hidup. Karena itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melalui iman itu, kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita dan anak-anak kita ke depannya. Ya. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai 11. Oke, kita buka dulu ayatnya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 dan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, jadi di sini di Timotius ini, Timotius sebagai anak rohani dari Paulus, kuncinya adalah dia mengikuti tadi apa katanya? Imannya Paulus, cara hidupnya Paulus, kesabarannya, ketekunannya Paulus, semua diikuti sama Timotius. Makanya pelayanan Timotius bisa berhasil. Ya. Makanya untuk mewariskan teladan iman bagi anak-anak kita juga harus memiliki hal yang sama seperti Paulus. Konsisten dalam melakukan hal tersebut. Konsisten dalam melakukan apa yang kita ajarkan sama anak-anak kita. Konsisten melakukan membaca firman Tuhan, konsisten dalam iman kita, dalam berdoa. Semua yang telah kita pelajari di dalam firman Tuhan harus kita lakukan dengan konsisten. Karena iman kehidupan Kristen itu bukan cuma kayak bisa dipakai pas keluar rumah, pas di rumah kita tinggal atau kita lepasin. Walaupun lagu yang terkenal adalah Dunia Ini Panggung Sandiwara, tetapi iman Kristen bukanlah sebuah sandiwara. Apa yang kita percayai, iman yang kita pegang teguh harus sama di dalam rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada. Itu harus sama, harus konsisten. Sama-sama bilang sama saya, konsisten. Ya. Jadi jangan kalau di rumah kita marah-marah, tapi di luar rumah sama anak-anak kita baru lembut. Jangan di rumah kita lupa berdoa, tapi giliran di tempat makan baru kita berdoa kencang-kencang angkat tangan supaya orang melihat kita berdoa. Nggak boleh kayak gitu. Iman Kristen itu harus sama dimanapun kita berada. Kita harus bisa menunjukkan, menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus melakukannya dengan taat. Dengan begitu anak-anak kita bisa melihat, oh iya, orang tua saya taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Berarti ini yang benar yang harus saya lakukan dimanapun, di sekolah, di tempat permainan saya, di lingkungan pertemanan saya
saya juga harus tetap taat menjaga teguh iman saya, sehingga anak-anak kita tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi sebagai orang tua kita harus lebih dulu menghidupi apa yang mau kita ajarkan sama anak-anak kita. Apa yang kita mau sampaikan sama anak-anak kita harus lebih dulu melakukannya, menghidupinya, supaya anak-anak kita bisa melihat teladan kita. Ya. Ada James Baldwin, seorang penulis dari Amerika, pernah berkata, anak-anak memang kurang bagus di dalam bidang mendengarkan orang tua, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru mereka. Makanya ada pepatah yang bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali dia menggelinding. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Apa yang dilakukan sama orang tuanya, terutama ketika anak-anak mereka masih kecil, itulah yang membekas di pikiran mereka. Itu yang ada di alam bawah sadar mereka, yang membentuk mereka. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar menjaga teladan kita, teladan iman kita sejak anak-anak kita masih kecil, supaya kita bisa menunjukkan bahwa apa yang kita hidupi, nilai-nilai apa yang kita anut di dalam kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan, adalah berasal dari iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang menghidupi firman Tuhan nantinya, dan mereka juga bisa mengajarkan teladan itu kepada keturunan-keturunannya. Jadi itu adalah poin yang kedua, menjadi teladan. Angkat tangan kanannya lagi, tepuk sebelahnya. Bro, jadi teladan dong. Haleluya. Jadi itu poin yang kedua adalah menjadi teladan. Selain mengajarkan firman Tuhan, kita harus juga menjadi teladan yang menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah hadir dan memberikan waktu. Poin yang ketiga apa? Hadir dan memberikan waktu. Kita sebagai orang tua harus hadir dan memberikan waktu kita sepenuhnya kepada anak-anak kita. Waktu adalah hal yang berharga, terutama bagi anak-anak kita, khususnya anak-anak yang masih kecil. Ketika kita menyediakan waktu kita bersama anak-anak kita, artinya kita memberikan sesuatu yang berharga bagi mereka. Memberikan waktu bersama anak-anak sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Kebersamaan kita dengan anak-anak kita, membangun hubungan kita dengan anak-anak kita, memperhatikan mereka, memperhatikan pertumbuhan mereka, mental mereka, dan kerohanian mereka, menolong mereka ketika mereka bertumbuh dewasa, sehingga sangat penting kehadiran orang tua bagi anak-anak mereka. Saya ada satu ilustrasi cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar. Ada seorang anak yang ayahnya merupakan bisnismen yang sukses. Saking sibuknya ayahnya membangun bisnis, karena ayahnya merasa bahwa ketika dia melakukan bisnis, dia bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Tapi suatu ketika anaknya nungguin papanya pulang malam hari. Ketika papanya pulang, anaknya menyambut papanya dan anaknya nanya, "Pak, gaji papa berapa sih? Penghasilan papa berapa sih?" Nah, bapaknya kaget dong. Kok anak saya tiba-tiba nanya penghasilan saya, kenapa nih? Apakah dia kurang yang saya berikan sama dia? Terus anaknya nanya, kalau sejam kira-kira penghasilan papa itu berapa? Berapa yang papa bisa dapat dalam sejam? Terus tersebutlah angka sekian, mungkin ya 3 juta lah misalnya. Oke, dalam 1 jam papa bisa menghasilkan 3 juta. Kenapa? Oke, kalau gitu saya boleh nggak minta uang papa 3 juta? Loh, kamu butuh apa? 3 juta untuk apa? Boleh dong, nanti deh papa kasih. Oke, setelah dikasih uang 3 juta itu sama anaknya balikin lagi sama bapaknya. Pak,
aku beli waktu papa 1 jam. Ini 3 juta buat papa. Aku beli waktu papa 1 jam untuk main sama aku. Wah, di situ papanya terpukul. Papanya terpukul sama perkataan anaknya. Ternyata yang selama ini dia lakukan, yang menurut dia ketika saya bisa memberikan uang sama anak saya, itu adalah saya bisa memberikan kehidupan sama dia. Tapi papanya lupa hadir untuk bersama-sama dengan anaknya. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting. Kebersamaan kita dengan anak, memperhatikan pertumbuhannya, memperhatikan bagaimana ia bertumbuh, bagaimana dia membangun relasi dengan orang lain, bagaimana pertumbuhan imannya, dia benar-benar belajar firman Tuhan nggak? Ketika dia berdoa dengan benar nggak? Apakah selama ini firman yang didengar adalah firman yang benar? Itu adalah tugas orang tua untuk hadir bersama anak-anaknya di dalam pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang anak-anak itu bingung ketika mereka mendapat suatu pertanyaan, ketika mereka menghadapi sesuatu karena mungkin orang tuanya nggak hadir dengan mereka, mereka bingung mau nanya sama siapa. Akhirnya mereka mencari jawaban ke tempat yang salah. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah untuk hadir di dalam kehidupan anak-anak kita, dalam pertumbuhan anak-anak kita, sehingga kita bisa memantau terus pertumbuhannya di dalam iman, sehingga mereka bertumbuh dengan tidak salah. Mereka bisa mendapat panggilan Tuhan juga. Mereka juga bisa mendapat visi misi yang sama dengan orang tuanya tentang pengajaran firman Tuhan. Tunjukkanlah kasih yang tulus bagi orang tua kepada mereka, karena mereka butuh dikasihi, mereka butuh diterima apa adanya. Kasih dari Tuhan yang tanpa syarat itu juga yang harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Taunya dari mana? Taunya dari orang tua yang menghidupi firman tadi, mengasihi mereka juga begitu rupa. Jadi kasihnya Tuhan bisa nyampe sama anak-anak kita ketika kita mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Dan satu lagi yang penting, jangan lupa berdoa bagi anak-anak kita. Doa dapat mengubah banyak hal, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan dan harapkan. Jadi tetap senantiasa doakan anak-anak kita. Ketika kita nggak bersama-sama dengan mereka, tetap doakan, panjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, melindungi mereka, memberkati mereka. Saya dulu waktu dari kecil lah mungkin sampai sekarang, bahkan tadi pagi ketika saya mau berangkat menyampaikan firman Tuhan, saya masih minta doa sama mama saya. Saya datang ke kamarnya, "Ma, doain ya, doain dulu ya, aku hari ini mau pelayanan menyampaikan firman Tuhan." Mama saya tumpang tangan dari kepala saya, doain saya, baru saya berangkat. Setiap saya mau melakukan pelayanan, saya masih melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi doa orang tua itu penting untuk menyertai anak-anaknya, untuk menyertai kehidupan anak-anaknya, untuk melindungi anak-anaknya dari segala gangguan dari mungkin yang tidak terlihat seperti roh-roh yang mencoba menarik mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Akan ada proteksi dari Tuhan ketika kita mendoakan anak-anak kita. Iya. Kehadiran kita sebagai orang tua mendampingi pertumbuhan iman anak-anak kita adalah hal yang penting bagi kita untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Kehadiran orang tua inilah yang berdampak besar dalam kehidupan anak-anak. Dan di sini saya mau mengingatkan betapa pentingnya peran orang tua mendampingi pertumbuhan anak-anak. Kenapa? Karena sejatinya masa depan anak-anak itu bukan hanya ada di tangan anak-anak tersebut, tetapi juga ada di tangan orang tua yang hadir mendampingi mereka di dalam pertumbuhan mereka. Ya. Jadi nggak bisa tuh cuman pokoknya masa depan kamu tanggung jawab kamu. Enggak, masa depan anak adalah juga tanggung jawab orang tua yang memberikan dia pendidikan iman, yang memberikan dia pendidikan secara akademis, yang juga memberikan dia nilai-nilai kehidupan. Karena itulah yang membangun seorang anak
di dalam pertumbuhannya, di dalam pergaulannya. Jadi orang tua harus tetap hadir, walaupun kita nggak boleh menentuin anak kita jadi apa, tapi kita harus mendukung, harus hadir. Apapun anak kita, cita-citanya masa depannya mau jadi apa, tugas kita sebagai orang tua itu adalah hadir dan mendukung. Kedekatan orang tua terhadap anaknya memberikan rasa aman, rasa nyaman buat anak-anak mereka dalam pertumbuhan. Jadi ini tuh seperti gambaran kasih Allah terhadap umatnya, kasih Allah terhadap kita. Kita harus menunjukkan kasih Allah tersebut melalui kehadiran kita bagi anak-anak kita. Ya, angkat tangannya lagi, biar nggak ngantuk ya. Tepuk sebelah kanannya. Yuk, hadir di dalam pertumbuhan anaknya yuk. Ya, yang jomblo jangan senyum-senyum aja, nanti juga punya anak. Oke, saya mau undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya akan menyimpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Ya, saya ada satu ilustrasi. Jauh sebelum Billy Graham memutuskan untuk beriman kepada Kristus di usianya yang ke-16 tahun, kedua orang tuanya sudah setia mengikut Tuhan Yesus, bahkan melakukan pelayanan. Masing-masing dari mereka beriman saat bertumbuh di dalam keluarga yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Setelah menikah, orang tua Billy Graham meneruskan warisan iman itu dengan terus membimbing anak-anak mereka di dalam Tuhan, dengan mereka bersama-sama berdoa, membaca Alkitab bersama-sama, dan setia beribadah dan melayani di gereja. Teguhnya dasar iman yang diletakkan sama orang tua Billy Graham menjadi bagian dari cara Allah membawa Billy Graham beriman kepadanya dan kemudian menerima panggilan Tuhan menjadi penginjil. Bahkan gak berhenti di situ, Billy Graham juga mengajarkan nilai-nilai dan hal yang sama yang telah dia dapat dari orang tuanya. Dan anak-anaknya Billy Graham sekarang juga menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Bahkan kalau kita melihat tadi di 2 Timotius 1, Oma Lois, Mama Eunika, dan Paulus sebagai bapak rohani Timotius, mereka adalah pribadi-pribadi yang mewariskan iman kepada generasi penerus. Apa yang mereka lakukan sudah sepatutnya kita teladani agar kita semua sama-sama mewariskan iman kepada generasi penerus kita. Warisan iman adalah jauh lebih berharga daripada sekedar harta, yaitu iman yang sungguh-sungguh dan keteladanan dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tantangan kehidupan bukan hanya ada pada zaman Paulus dulu, tapi pada masa kini tantangan itu akan semakin berat ke depannya. Kalau kita melihat keadaan kita sekitar, betapa menyeramkannya keadaan sekitar kita. Banyak orang-orang yang bahkan dengan mudahnya bisa meninggalkan iman mereka. Jadi apa yang bisa kita wariskan sama anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita? Kalau memang cuma harta, itu bisa habis, bisa lenyap. Tetapi ketika kita mewariskan iman kita, ketika kita mewariskan keteladanan iman kita, itulah yang akan menjaga mereka di dalam pertumbuhan mereka. Karena harta sebanyak apapun diwariskan, ya bisa habis begitu aja ketika kita tidak mengelolanya dengan baik dan benar. Tetapi ketika kita memiliki pengertian yang benar, ketika kita bertumbuh di dalam iman, itulah yang bisa menopang kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi penerus kita, melewati setiap badai kehidupan. Jadi mulai hari ini saya mengundang kita semua, mari kita mewariskan teladan ini bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita nanti, agar bangkit generasi-generasi penyembah Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Membangkit generasi-generasi yang setia mengiring Tuhan Yesus hari lepas hari. Bangkit generasi yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari. Saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang telah kami dengar, buat firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi fondasi iman yang kuat bagi kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menyadarkan kami betapa pentingnya kami menjaga warisan iman yang sudah kami terima dari orang tua kami, yang sudah kami terima dari Tuhan. Biarlah iman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam iman hati generasi-generasi penerus kami, anak kami, cucu kami. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi firman Tuhan seperti bagaimana kami menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh kami terus ajarkan kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami boleh terus mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Biarlah kami kiranya boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami dan seterusnya, karena kami sudah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai orang tua boleh hadir di dalam pertumbuhan anak-anak kami, boleh menuntun, membimbing setiap anak-anak kami, boleh menjadi jawaban bagi setiap pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga mereka bertumbuh dengan benar di dalam iman, mereka bertumbuh dengan benar di dalam firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan generasi-generasi penerus kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami juga boleh menjadi generasi yang setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berhenti berbicara siang hari, tapi biarlah kiranya Roh Allah bertahta terus di hati dan pikiran setiap kami, mengingatkan kami, menuntun kami, membimbing kami, agar dalam setiap langkah kehidupan kami terus seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh terus menghidupi perintah-perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku tak teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk lebih sungguh lagi mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau setia mengiring Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menaklukkan pikiran dan kehendak kami pada kehendak-Mu. Ku serah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biarlah kiranya pujian ini Tuhan menjadi pujian dari hati kami paling dalam. Biarlah ini menjadi janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan dengan setia. Kami mau menaklukkan pikiran dan kehendak kami di bawah kehendak Tuhan. Dan kami mau terus bersama-sama dengan Engkau seumur hidup kami. Kami mau terus menjadi kemuliaan nama Tuhan seumur hidup kami. Bahkan generasi-generasi penerus kami menjadi generasi-generasi juga yang memuliakan Tuhan. Teruslah berfirman di dalam hati kami. Teruslah menjaga kehidupan kami. Teruslah bentuk kami sebagai bejana Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bejana yang indah, yang memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menjadi bejananya Tuhan, yang siap menjadi membangkitkan generasi-generasi penerus yang penuh iman. Boleh sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kita mau memberikan persembahan pada pagi hari ini. Saya sudah yang bertugas. Mari kita persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengar isi hatinya Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bukan hanya berasal dari dompet atau kami, tapi berasal dari hati kami yang paling dalam untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati setiap kebutuhan mereka, keperluan mereka. Karena hamba percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ya, ada yang berulang tahun? Ya. Tante Kade. Oh, Tanggal 25. tanggal 25. Itu aja. Oke, dan ada lagi? Aman, Mas? Ya. Di minggu terakhir nanti di tanggal 29 akan ada ibadah Jumat Agung. Dan di tanggal 31-nya ada Paskah. Bapak Ibu boleh persiapkan karena kita akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu besar, begitu mulia, yang memulihkan hidup kita, menyelamatkan kita. Dengan anugerah yang begitu besar, Dia berkorban bagi kita semua. Biarlah kiranya ibadah Paskah kita nanti menjadi ibadah yang luar biasa.
Kembali kita diingatkan, kembali kita mau dibangkitkan roh kita, iman kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita boleh menjadi bagian orang-orang yang selamat. Haleluya. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari. Kita mau akhiri ibadah kita. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari itu. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menuntun kami hari lepas hari, mulai dari kami keluar dari gedung ibadah kami sampai seterusnya. Penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang datang pada hari ini Tuhan. Kami yang telah datang beribadah pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang datang di dalam belenggu, di dalam kesesakan, di dalam permasalahan, kiranya saat kami pulang, setelah kami menerima berkat Tuhan, kami memperoleh pemulihan, kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh ketenangan, damai, sejahtera daripada Tuhan. Lepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami Tuhan. Sembuhkan setiap sakit penyakit yang kami derita ya Bapa. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu semua dapat dilakukan ya Bapa. Ya Bapa, hamba juga mau berdoa buat Tante Kade yang berulang tahun tanggal 25 Tuhan. Umur yang baru sudah Tuhan tambahkan. Biarlah kiranya Tante Kade boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan boleh terus memberkati, boleh terus menyertai setiap apapun yang dikerjakan Tante Kade dan keluarganya. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh terus menaungi keluarga Tante Kade. Tuhan boleh berkati dengan kesehatan, Tuhan boleh berkati pekerjaannya. Semuanya, setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang penuhi Bapa. Biarlah mereka bertumbuh menjadi keluarga yang dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, mereka membawa sukacita damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak hambamu juga mau menyerahkan Tuhan. Bapak Gembala kami yang sedang ada di atas buah, Tuhan sertai pelayanannya. Bahkan Tuhan sertai, jagai perjalanan dan pulang ke tempat ini Tuhan. Biar minggu depan Bapak Gembala kami boleh ada bersama-sama kami, beribadah, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Jaga itu Bapak Gembala kami dan keluarga ini Tuhan. Kalani sebagai istri juga Tuhan berkati, sebagai penopang, sebagai tiang doa bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Ya Bapak, kiranya keluarga ini boleh Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemajuan gereja ini Tuhan. Ya Bapak, aku juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapak. Biarlah gereja kami boleh bertumbuh terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah gereja kami boleh dipenuhi dengan orang-orang yang haus dan rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang rindu dan haus diajar, merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia Bapak. Biarlah Indonesia penuh damai sejahtera Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi bangsa kesukaan Tuhan, di mana Tuhan bertahta memberkati bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden kami di sisa masa jabatannya Tuhan, biarlah boleh bekerja dengan maksimal, dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Juga setiap jajaran menteri yang ada di dalam Tuhan. Juga bagi setiap presiden yang sudah terpilih Tuhan, boleh bekerja dengan baik, meneruskan apa yang baik, bahkan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi bagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh hidup di dalam damai sejahtera. Biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang makmur. Biarlah bangsa ini
boleh dijauhkan dari kemiskinan Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang penuh rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang tinggal Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan bangsa ini. Berikan mereka hikmat marifat daripada Tuhan dalam menjaga bangsa ini Tuhan. Menjaga bangsa ini dari pecah belah Tuhan. Menjaga bangsa ini di dalam damai. Memberikan rasa aman bagi setiap warga. Ya Bapak, sebentar kami mau pulang. Biarlah kiranya Tuhan tetap menjaga kami, menyertai kami di dalam perjalanan pulang kami. Kami kembali kepada aktivitas-aktivitas kami, tetap di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami menjalani aktivitas itu tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami menjadi suratan yang terbuka. Kami menjadi firman yang hidup bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Sehingga semakin banyak orang yang percaya, dengan lidah mengaku, dengan hati percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan umat-umatnya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa kita, serta persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, menyertai kita pribadi lepas pribadi, hari lepas hari, mulai hari ini sampai Tuhan datang di awal menjemput kita semua untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang kekal. Mari sama-sama yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.